Abu Mahzurah adalah salah satu sosok muazzin Rasulullah SAW selain Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang nama aslinya. Satu riwayat mengatakan bahwa nama aslinya adalah Aus bin Rabi'ah bin Mi'yar bin Ar-Riz bin Sa'ad al-Jumu'ah. Sedangkan riwayat lain mengatakan bahwa namanya adalah Samrah bin Mi'yar. Riwayat lain mengatakan namanya adalah Salmah atau Salman bin Mi'yar. Ada juga yang mengatakan bahwa namanya adalah Aus bin Mughirah al-Jumahi. Dalam Syiar Al-Alam An-Nubulah jilid 3 halaman 117, Az-Zahabi menceritakan bahwa Abu Mahzurah adalah sosok sahabat dan muazzin Rasulullah SAW. Ia pemilik suara merdu yang nyaring dan ditugaskan oleh Rasulullah SAW menjadi muazzin di Baitul Haram Mekah. Kisah tentang bagaimana ia terpilih jadi muazzin diceritakan oleh Imam Baihaqi dalam sunannya dan Ibnu Sa'ad. Saat itu Abu Mahzurah yang terhitung masih remaja menirukan suara Bilal bin Rabah yang sedang azan dengan tujuan untuk mengolok-ngolok. Perbuatannya ini membuat geram mayoritas sahabat kala itu. Terlebih saat itu, psikologi para sahabat lagi keras-kerasnya sebab posisi dalam perjalanan pulang dari medan perang Hunain. Di saat hampir semua sahabat mulai marah atas ulah Abu Mahzurah dan teman-temannya yang tertawa, Nabi SAW justru sangat tenang dan tersenyum mendengar lantunan suara Abu Mahzurah yang dirasa lebih nyaring dan merdu dibanding suara Bilal. Maka setelah Bilal menyelesaikan azannya, Nabi SAW memerintahkan beberapa sahabat untuk menghadirkan sekelompok remaja pembenci Islam di seberang lembah yang menjadi sumber asal suara tiruan azan. Dikumpulkanlah semua remaja itu di hadapan Nabi SAW. Semua dalam keadaan takut dan mengira akan ada ganjaran setimpal dan perih atas perbuatan tidak bermoral mereka barusan. Nabi SAW memerintahkan satu persatu untuk melantunkan azan hingga tibalah giliran Abu Mahzurah. Disinilah Nabi SAW mengenal bahwa yang barusan menirukan azannya Bilal bin Rabah adalah Abu Mahzurah. Saat itu Nabi SAW memerintahkan Abu Mahzurah untuk mendekat. Beliau mendudukan Abu Mahzurah di antara kedua tangan mulia beliau. Beliau melepas penutup kepala Abu Mahzurah dan menyentuh ubun-ubunnya dan berdoa. Yang juga dibacakan doa ini saat Umar bin Khattab memata-matai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma barik fihi wahdahu ilal Islam. Ya Allah, berkahi dia dan tunjukkanlah ia pada Islam. Doa ini diucapkan oleh Nabi SAW 3 kali, kemudian ia memerintahkannya menjadi muazzin di Mekah. Karena belum hafal, maka Nabi SAW menalkinkan kalimat azan kepadanya, berikut juga iqamahnya. Pengalaman ini membuat Abu Mahzurah yang sebelumnya membenci Nabi SAW menjadikannya cinta dan rindu pada beliau SAW. Hatinya kian hari dipenuhi dengan cinta pada Nabi SAW dan tidak menyisakan ruang untuk lainnya. Bukti kecintaan itu dapat terlihat bagaimana ia menjaga dan mengkultuskan rambutnya yang pernah disentuh oleh tangan mulia Nabi SAW hingga akhir hayatnya. Abu Nu'an dalam Ma'rifat As-Sahabah juga menuturkan bahwa sejak kejadian itu Abu Mahzurah tidak pernah memangkas rambut yang ada di area ubun-ubunnya, hingga diceritakan bahwa panjang rambut tersebut terkepang mencuntai setengah badannya. Abu Mahzurah berkata, "Wallahi la akhlaqu haza sa'run hatta umit." Demi Allah, saya tidak akan memotong rambut ini sampai saya mati. Dalam kitab Asy-Syifa Bitarik Hukuk Al-Mustafa karya Qadiyah disebutkan bahwa
Safiyah binti Najdah radhiyallahu an, istri sahabat Abu Mahzurah radhiyallahu an, menceritakan Abu Mahzurah mempunyai rambut panjang di area ubun-ubunnya. Jika ia lagi duduk dan mencuntaikan rambutnya, maka rambut tersebut tentu menjulur menyentuh tanah. Kami berkata padanya, tidaklah engkau mencukurnya, namun ia menjawab, lam akun billadhi ahlaqahu wa qad massaha Rasul sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Saya tidak akan pernah menggunakan sesuatu yang membuatnya terpotong, sebab Rasulullah SAW pernah menyentuhnya dengan tangan mulianya. Wallahu a'lam.